Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa kabar? Biasanya kalau sudah jam begini ngantuk, tapi saya lihat segar-segar masih. Iya. Ternyata betul kata Pak Adi, ini orang-orang pilihan Pak. Tapi 11 orang ya? Oh, ada yang nggak kelihatan ya? 11 orang ya? 11 orang yang dipilih. Hah? 2 bolos ya? Dari 8.500 UMKM terpilih 11 orang, luar biasa. Saya malah grogi kalau begini ya, terhadap orang-orang pilihan begini. Apalagi yang mau saya bawakan tentang perizinan, ini semua sudah ada izinnya kan? Sudah ya. Makanya jadi saya lihat ini bukan lagi pelaku yang baru Pak, tapi tadi Pak Adi menyampaikan ini katanya TOT ya. Katanya 11 orang ini akan menularkan ilmunya kepada 8.500 tadi itu ya. Iya kan? Iya Pak ya. Trainer of trainer ya. Nanti ibu-ibu yang akan mentraining lagi ya. Siap ya ibu-ibu ya. Nah karena itu walaupun materi ini sudah biasa, mungkin nanti kita tidak terlalu lama, nanti diskusi saja mungkin ya ibu ya. Baik yang sudah punya NIW coba. Oke, terima kasih. Yang mengurus NIB sendiri? Mantap Jadi yang lain satu aja ya? Yang lain tanpa diurus keluar sendiri ya? Oh ya upload. Iya. Kemarin kan harusnya Belut yang mengisi di sini, cuman Belut nyampaikan ke kepala Belut, biarlah Pak Joli, soalnya itu pelaku usaha senior-senior semua, Bu Yul katanya gitu. Jadi, nah Mbak Yulinya telepon saya, mau ndak ngisi materi di perbendaharaan. Wah, ini saya belum pernah ke sana, ini kesempatan ini Pak ya. Kesempatan saya ke gedung ini, karena belum pernah ke gedung ini sih. Hanya lihat-lihat aja gedungnya megah kan. Ya ibu-ibu sudah sering ke sini ya? Enggak juga. Katanya jadi warga binaannya, ya Pak ya? Jadi warga binaan Pak ya? Wah, nanti mereka tiap bulan dapat Pak ya? Ya dapat ilmu, dapat modal gitu Pak ya. 1 minggu sekali dapat. Wah, luar biasa. Iyalah, bukan materi ini maksud saya. Maksudnya sebagai binaan kan dapat uang pembinaan juga Pak kan. Setiap minggu dapat ya. Nah, bercanda aja. Langsung Bapak ini. Karena uangnya banyak di sini kan Pak. Se-Indonesia kan. Oh ya Kementerian Keuangan lagi kan. Remunerasinya besar ya Pak ya. Baik, yang punya SPPRT semua sudah juga kan? Nah sudah. Halal yang terbaru ya, perpanjangan. Sertifikat TKDN? Belum ya? Belum. Tapi pernah dengar ya? Oh iya, hebatnya Ibu Rismi memang tidak pernah ketinggalan zaman. Iya. Baru dengar juga ya. Yang produknya masuk e-katalog? Oh, luar biasa. Oh, yang lain belum ya? Masih proses. Baik, nanti di apa Bu, dilanjutkan saja. Karena saya dengar untuk tahun depan mungkin semuanya pengadaan e-katalog ya. Ya siapa tahu itu betul. Karena itu sudah lama sebenarnya digaungkan, tapi ini serius kayaknya. Kita lanjut saja Bu ya, mungkin walaupun sudah semua punya izin ya Pak ya. Karena minimal nanti ibu-ibu bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Dulu ada namanya SIUP, pernah dengar ya? Surat izin usaha perdagangan, ada namanya TDP ya. Nah sekarang kan semuanya diganti dengan
NIB. Apa kepanjangan NIB? Oke, coba next Pak. Saya tidak punya ini pointer. Nomor induk berusaha. Itu bisa berlaku bagi UMKM, bisa juga yang non UMKM. Oke, saya tidak perlu lagi soal singkatan UMKM ya, tapi saya mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2010 mengenai Cipta Kerja, jadi ada dibagi mikro, kecil, dan menengah. Kalau mikro berarti berapa modalnya itu? Di bawah 1 miliar. Iya, Ibu. Hah? Modalnya Ibu berapa? Di luar tanah dan bangunan. Ibu yang siapa? Yang baju kuning, siapa Bu? Lupa saya. Hah? Iya Bu Fatimah. Bu Fatimah, modalnya berapa? Iya, 10 juta. Dulu. Kalau sekarang? Oh begitu. Asetnya yang modal 10 juta, asetnya bertambah. Kalau Bu Rusmi bertambah nggak asetnya? Bertambah ya. Ya. Cabang juga ya. Oke, next Pak. Ini mengalir begitu saja lah, ya kan? Sebenarnya, coba lanjut Pak. Sebenarnya usaha mikro itu tidak lagi seperti dulu ya. Sekarang 1 miliar ya. 0 sampai 1 miliar. 0,1 miliar tapi penjualannya sampai 2 miliar. Kalau kecil malah sampai penjualannya 15 miliar. Modalnya modal 1 miliar sampai 5 miliar itu di luar tanah dan bangunannya. Jadi semua itu murni untuk peralatannya. Makanya gini, orang dibilang kan harusnya UMKM naik kelas. Saya pikir kalau UMKM naik kelas apakah jadi perusahaan besar? Ternyata tidak ya. Naik kelas ternyata sampai 1 M pun masih mikro juga gitu maksudnya ya. Jadi walaupun kalau dulu kan kita kira kalau naik kelas nanti jadi tambah lagi izinnya kan gitu ya. Nah, jadi sekarang malah sampai 1 miliar masih mikro. Sampai 5 miliar masih kecil. Menengah malah sampai 10 miliar. Oke, next Pak. Ini kalau untuk nomor induk berusaha sebenarnya pasti kita semua sudah tahu. Cuman kemarin karena diuruskan oleh PLUT, kecuali tadi yang Ibu ya, jadi orang kira kan sulit ya aplikasi sama seperti yang dikasih BI tadi. Padahal aplikasi sebenarnya nggak sulit ya. Memang aplikasi dibuat mempermudah. Sekarang OSS RBA juga sebenarnya mempermudah. Walaupun di awal sepertinya sulit karena mungkin hal baru bagi kita. Nanti ibu-ibu kalau mau berbagi sama teman-teman yang lain daripada semuanya harus ke PLUT mungkin jauh jaraknya, ya bakal dari rumahnya saja bisa. Dari rumah saja bisa. Tetapi ada namanya tiga jenis di OSS RBA. Yang pertama disebut nomor induk berusaha, yang ketiga sertifikat standar, yang keempat izin. Nanti lihat apa perbedaannya ya. Tapi NIB saja untuk usaha mikro sebenarnya sudah cukup. Hanya ternyata di mikro ini pun ada yang namanya risikonya tinggi. Kalau risikonya tinggi meskipun dia mikro harus masuk ke izin. Ya bisa ya nangkap Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Dan risiko ini didasarkan nanti bersama KBLI. Ada pernah dengar KBLI? Apa kepanjangan KBLI ya? Ya, klasifikasi baku lapangan industri ya. Lapangan. Jadi berdasarkan KBLI nanti ditentukan ini kalau misalnya usaha keripik. Nah, ini risikonya menengah rendah. Kalau menengah rendah berarti cukup hanya NIB. Ya. Tetapi perlu juga sertifikat standar tapi itu berupa pernyataan saja bahwa saya siap untuk menanggulangi hal-hal mungkin yang mengandung risiko dari usaha saya. Nah, kalau dia menengah tinggi,
menengah tinggi, maka perlu itu sertifikat standar, tapi harus klarifikasi dulu, verifikasi dari dinas terkait. Jadi kalau misalnya usaha ibu misal tadi pengolahan, berarti perlu verifikasi dari industri bahwa betul yang diisikan ini resikonya, yang diisikannya penanggungan lingkungannya, dari kesehatannya. Bila penting ada peninjauan lapangan, Nah, tapi kalau tadi yang menengah rendah sama yang rendah, pada umumnya tidak perlu ada peninjauan lapangan. Nah, kalau dia ini yang terakhir ya, yang izin ini kalau dia menengah tinggi dan tinggi paling utama tinggi lah. Kalau tinggi harus ada izin. Nah, izin ini bisa izin lingkungan, apakah nanti AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL, persetujuan lingkungan, dan juga bisa masuk ke izin usaha industri. Lanjut Pak. Nah ini Bu pembagiannya ya. Kalau di OSS RBH ini dia. Dibagi dulu. Kalau kita masuk ke OSS nanti suruh pilih. Kamu usahamu apa? UMK atau non UMK? Nanti kita pilih. Oh saya UMK. UMK artinya usaha mikro kecil. Lalu ditanya lagi, UMK-mu ini perorangan atau badan usaha? Kan ada yang kadang pakai koperasi, ada pakai CP. Terus nanti ada syarat-syaratnya. Nah di non UMK ada badan usaha, ada kantor perwakilan juga. Saya kira karena kita UMK, fokus kita nanti di UMK saja. Lanjut Pak. Bapak Ibu, sebenarnya pemerintah sudah membatasi supaya orang asing atau penduduk asing tidak boleh masuk buat usaha di Indonesia kalau skalanya mikro. Makanya dibatasi bahwa usaha mikro itu wajib warga negara Indonesia. Apakah itu perorangan atau badan usaha. Usaha kecil juga begitu. Jadi orang asing tidak boleh buka usaha kecil di negara kita. Ini untuk melindungi pelaku UMKM kita. Jikalau tidak dilindungi nanti tiba-tiba datang, Ibu tahu yang di kawasan industri Mangkupadi ya, itu kalau kita pergi ke lokasi ada 2 perusahaan hampir 100% tenaga kerjanya orang asing. Nah, kalau seandainya mereka nanti setelah habis proyeknya buka usaha di Indonesia, dibuka masuk lagi usaha mikro, termasuk mereka nanti buat bakso, buat kerupuk, buat nugget. Wah, dengan mereka pengalamannya dari negaranya mungkin kita akan tergilas. Tapi pemerintah kita melindungi sehingga tidak diizinkan warga negara asing untuk membuka usaha mikro dan kecil. Lanjut Pak. Ini yang non UMK ya Ibu ya. Non UMK artinya mulai dari menengah, besar, kantor perwakilan, dan BUMN ya. Ini dari luar negeri. Next. Ini yang saya sampaikan tadi berdasarkan tingkat risiko. Kalau dia risiko rendah, maka dia cukup NIB. Kalau menengah rendah, NIB dan sertifikat standar. Itu hanya berupa pernyataan mandiri. Jadi ibu-ibu hanya nanti mengisikan, saya menyatakan dengan sudah ada formnya juga di situ di OSS. Tapi kalau menengah tinggi, ada NIB, ada sertifikat standar, tetapi harus ada verifikasi dari dinas instansi terkait. Sedangkan untuk risiko tinggi, harus selain NIB harus ada izin usahanya. Kalau di industri namanya izin usaha industri, disingkat IUI. Next Pak. Ini habis ini, sebentar habis ini. Nanti kita mungkin bisa bahas KKDN, tapi saya tidak siapkan materinya di sini. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini hanya pendalaman saja. Lanjut Pak. Nih, cara membuat izin usaha. Nih, syarat kalau peraturan terbaru ini aja syaratnya Bapak Ibu. KTP-nya ya untuk dapat NIK-nya, NPWP. NPWP sudah punya semua kan? Kalau KTP pasti ya. Nah ini BPJS ini, BPJS ada? Ada. Ini hanya untuk mendorong supaya terlindungi mungkin
kesehatan kita sebagai tenaga kerja di usaha kita sendiri. Nah, ini situsnya OSS ya. OSS tahu kepanjangannya kan? Tahu ya? Sudah ada di situ ya. OSS itu TKDN-nya mungkin belum 100%, jadi pakai bahasa Inggris ya. Online Single Submission. Lanjut Pak. Nah ini baik kami di pemerintahan harus juga punya hak akses untuk situs OSS. Pelaku usaha juga harus punya akses. Nah ini caranya kita nanti ada secara mendetail ya. Syarat membuat izin usaha mikro kecil melalui situs. Pertama-tama kita harus memiliki hak akses atau untuk akunnya ya. Itu ada di pojok atas kanan. Nanti kalau kita masuk ke OSS, kita langsung masuk di pojok atas kanan ada kata daftar di situ. Selanjutnya kita cukup mengisikan data diri berupa nama, nik, alamat email. Semua punya email kan? Nanti pelaku usaha kita dorong juga punya email. Kalau dulu mungkin ibu-ibu yang mendaftar di Plut, mungkin konsultannya yang buatkan ya, konsultannya. Tapi jalani aja dulu, tidak terlalu sulit kalau kita jalani. Terus nanti akan diberikan kita username dan password kita sebagai hak akses untuk masuk ke situs OSS. Dan akan diverifikasi akun kita melalui email kita. Lanjut Pak. Nah, ini setelah kita dapat tadi itu, baru kita login ya. Setelah dapat tadi login dan kalau kita kesulitan untuk memahami apa yang kita perlukan di OSS sudah dibuat semua panduannya. Jadi nggak usah ragu. Kalau siapa yang sudah pernah buka OSS? Nggak ada ya. Nanti dibuka di OSS, di situ sudah ada semua panduannya. Jadi misalnya, saya mau perpanjang halal pun di situ ada situ ya. Walaupun itu hanya dikonekkan saja ya. Artinya untuk NIB-nya kan perlu. Kalau kita membuat SPPRT juga nanti melalui OSS ada. Ya. Kalau nanti masuk ke SINAS juga nanti ada dikonekkan di OSS. Semua panduannya ada di situ. Untuk pembaharuan juga mungkin menambah KBLI, menambah usaha kita, jenis produk kita, di situ juga ada panduannya. Intinya Ibu harus berani masuk ke situ dulu ya, supaya tidak susah nanti mungkin untuk berbagi dengan teman-teman kita pelaku UMKM yang lain. Lanjut Pak. Nah ini Bu, kalau ini langsung saya ambil dari OSS-nya nih. Waktu saya buat apa langkah pendaftarannya. Nah ini dapat ini kunjungi OSS. Nah ini nanti HTTP ini ya. Ini alamatnya ya, situsnya. Baru pilih daftar. Baru tadi pilih skala usaha UMK. Nah karena kan ada dua pilihannya, UMK atau non UMK. Nah, kita pilih UMK. Baru pilih jenis pelaku usaha, mandiri atau perseorangan atau badan usaha. Selanjutnya kita disuruh melengkapi formulir pendaftaran. Nanti kode verifikasinya bisa melalui WA ya, diminta nomor WA kita, nanti mereka kirimkan kode verifikasinya di WA kita. Nanti materinya dikirim dibagi Bu ya. Baru melengkapi formulir, nanti ada nama kita, suruh isi dan tidak terlalu sulit ya. Nah nanti akan kalau sudah disebut pendaftaran berhasil, cek email Anda untuk mengetahui username dan password. Maka akun Anda sudah siap digunakan. Simple kan? Hanya 11 langkah saja. Lanjut Pak. Ibu-ibu, ini nanti akan kita mungkin sharingkan kepada teman-teman kita UMKM yang lain bahwa manfaat untuk membuat izin usaha itu ya inilah ya, menjamin bahwa kita sudah punya legalitas. Nah sekarang dalam segala hal urusan ke pemerintah selalu ditanya sudah punya NIB apa tidak. Jika tidak punya NIB itu ya mungkin tidak dilayani. Ya kenapa pemerintah tegas? Karena memang itu pun silakan Ibu. Baru pulang pameran Bu ya. Oh, tadi pagi di sini juga. Oh, ya, izin. Siap. Tidak apa-apa Bu. Saya juga terlambat. Terlambat mengetahui kalau Ibu dan Mas Agus ikut. Lanjut ya Bu ya.
nanti materinya untuk Ibu nanti saya kasih lah kan. Saya kirim nomor WA. Dan ini sudah sulit. Sudah punya NIB juga Bu ya? Ya Gus ya? Sudah ya. Yogus Batik ya. Izin usaha industrinya yang belum ya? Belum ya. Baik Ibu-ibu, walaupun saya singgung izin usaha industri itu kan sebenarnya tidak wajib bagi usaha mikro. Kecuali tadi resikonya tinggi. Atau mungkin menengah tinggi pun bolehlah. Tapi tidak dibatasin. Semua namanya pengolahan boleh mengurus izin usaha industri. Tapi tidak wajib. Saya ulangi ya, manfaat membuat izin ini menjadi legalitas, jaminan legalitas bagi usaha kita. Dan ini juga bisa menjamin keabsahan industri rumahan yang kita punyai dengan cara membuat izin usaha home industry tersebut. Keberadaan izin usaha merupakan bukti bahwa kegiatan bisnis kita sudah resmi terdaftar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ini membantu kita untuk menghindarkan kita dari pihak-pihak yang mungkin sengaja mengusik ketenangan dan keberlangsungan usaha kita. Ya kan bisa-bisa aja Bu ya datang, kamu sudah punya izin apa belum? Gitu ya. Itu bisa dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk menghalangi bisnis kita. Pernah ya? Ibu-ibu didatangi oknum-oknum yang tidak ini yang tidak pernah ya? Minta keamanan tidak pernah ya? Uang kebersihan tidak pernah juga. Jadi tidak bayar uang kebersihan. Ada perdanya ya? Oke, lanjut Pak. Nah ini juga ya meningkatkan citra atau image perusahaan kita di mata masyarakat. Ya memang ya ibu-ibu di sini mungkin produknya sudah sangat terkenal ya. Tapi dengan kita sudah memiliki izin itu kan menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada pemerintah bahwa kita taat terhadap aturan. Kemudian perusahaan dan keabsahannya sudah terjamin dan dianggap lebih bonafit dan terpercaya. Hal ini akan membuat pihak-pihak yang berkepentingan merasa lebih mantap saat bekerja sama atau bertransaksi dengan kita. Selain itu, lebih mudah kita untuk mungkin memperoleh kredit di bank. Siapa yang sudah punya kredit di bank? Ada ya? Yang lain berarti belum ya? Masih proses atau masih sangat cukup modalnya? Ya kalau bisa tak perlu pinjam dan bisa lancar usaha, bisa buka cabang di mana-mana ya nggak usah pinjam. Jack Ma, seorang pengusaha terkenal di dunia, berkata ya usahakan jangan minjam kecuali harus ya. Tapi kalau minjam bukan untuk modal usaha malah beli TV, nah itu susah. Walaupun televisi penting untuk hiburan ya, atau beli handphone itu yang berat itu ya. Walaupun handphone perlu untuk aplikasi keuangan tadi ya. Saya tadi tertarik dengan aplikasi dari BI, langsung saya buat si Apik tadi ya. Saya coba, ini bagus nih ya. Saya juga belum pelajari sih, siapa tahu bisa kan. Saya juga punya usaha Ibu, walaupun usaha kecil-kecilan, mikro-mikroan masih. Karena terlalu sering bertemu dengan bos-bosnya bisnis di Tanjung Selor, jadi saya pernah berpikir begini, saya memotivasi orang untuk berusaha, saya sendiri masa dari usaha gitu ya. Tapi bukan menjadi saingannya Bu Sumarni nanti pembatik. Nggak mampu saya bersaing sama Yogus, itu kreasinya terlalu tinggi ya. Ya, atau Bu Rismi ya. Bu Rismi buat Nugget kan? Nugget punya PRT? Enggak ya? Memang MD ya? Sudah keluar? Yang buat bakso Nugget ada ya? Yang lain? Bu Fatma apa? Kue ya. Ya karena katanya yang namanya beku-bekuan enggak boleh pakai PRT Bu ya. Harus ke MD. Iya Bu ya. Iya harus ke POM. Hah? Iya. Kalau PRT boleh tapi
ya dipastikan bahwa produknya tidak disimpan lama ya, hanya untuk dikonsumsi dalam waktu dekat ya. Artinya boleh UMKM kita gimana, nggak boleh PRT-nya, nggak boleh PRT ya, harus langsung ke BPOM ya. Yang di siapa yang Tanah Kuning Mangkupadi siapa? Dia juga masih proses MD juga. Olahan ikan ya. Terus kalau dari kesehatan kemarin hanya sejauh ininya, SP penyuluhannya aja, penyuluhan pangan aja ya. Tapi untuk yang begitu. Jadi sebenarnya produk yang memang seharusnya PIRT ya sudah ber-PIRT. Produk saya contoh kayak bawang goreng, seruyu itu sudah ber-PIRT. Tapi untuk produk-produk yang memang bukan PIRT legalitasnya memang dikeluarkan oleh BPOM. Tapi halal keluar. Halal keluar. Halal sudah keluar, tinggal MD-nya. Artinya padahal salah satu syaratnya halal kan PIRT ya. Iya, PIRT sudah, halal sudah, hanya tinggal menunggu MD. MD itu adalah izin edar untuk produk beku yang dikeluarkan oleh BPOM. Jadi produk saya belum bisa diterima di market-market besar apabila belum ada MD-nya. Oke. Nah itu yang mau dituju, makanya kemarin sempat buat rumah produksi, nambah ruang pangan segar dan lain-lain ya dalam rangka untuk menstandarkan ruang produksi gitu, untuk supaya dapat legalitas. Sudah didaftar memang? Sudah Pak, saat ini proses pendampingan dari BPOM untuk pembuatan layout. Data letak ruang produksi. Mereka yang buatkan? Iya, karena layoutnya itu memang kita kayak sudah ngerancang gitu kan Pak, tapi memang diperiksa lagi oleh BPOM. Tapi lebih bagus lagi, kita setor ruangan, seperti ini bentuk ruangannya, nanti denah layoutnya mereka yang buatkan dari BPOM gitu. Karena nanti memang harus dibuat semengalir mungkin gitu kan Pak, proses layoutnya, proses produksinya sehingga tidak ada kontaminasi silang gitu antar produk. Luar biasa. Dan Ibu bisa nangkap tentang layout yang dimaksudkan, setuju aja ya? Ya kalau mau dapat itu harus setuju, mau tidak mau harus setuju Pak. Artinya yang mereka rancang lebih bagus daripada yang Ibu buat? Itu semua menjadikan produk otomatis lebih bernilai jual karena secara legalitas lengkap dan dibuktikan juga dengan ruangan yang bersih, kan bisa dilihat. Kalau kayak contoh ya di tempat saya juga kadang suka-suka dinas gitu, suka-suka dinas kesehatan mau datang gitu. Jadi kayak sidak kadang begitu kan, datang aja. Ya saya suruh datang aja Pak, saya bilang. Lihat toh kalau ada yang tidak mungkin tidak sesuai kan diingatkan sama mereka, oh ini nggak boleh, ini letaknya nggak begini. Nah, pendampingan seperti itu. Meskipun kadang teman-teman ada yang takut dikunjungi sama dinas kesehatan gitu. Tapi kalau di Yumna insya Allah udah bolak-balik dinas kesehatan. Yang jelas PIRT sudah lolos, tinggal MD. Ini yang legalitas terdekat dicapai itu GMP. Kurang satu tahapan lagi tirai pembatas ruang. Tirai pembatas ruang tersedia insya Allah bisa sertifikasi GMP dari TKP Provinsi. Terima kasih Bu. GMP ya, Ibu tahu GMP kan? Apa tuh? Good Manufacturing Product. Praktik. Ya, jadi secara nggak langsung itu mempraktekkan cara produksi yang baik gitu. Nanti ada mungkin baiknya pelaku usaha yang memang bergerak di bidang makanan. Coba kalau sudah jadi nanti layoutnya Bu, mungkin bisa studi banding kali Bu ya. Boleh, monggo. Karena tadi memang mereka mendesain supaya tidak terjadi kontaminasi. Ya, juga mungkin ada penghematan waktu. Betul. Kadang antara jarak misalnya mengadon ke sebelahnya produk lanjutannya mungkin rupanya jauh-jauh, itu kan jadi makan waktu juga ya. Jadi urutannya harus jelas. Kita bisa hemat waktu, bisa juga penataan peralatannya lebih simpel, dan hemat orangnya juga ya. Jadi tidak gimana ya, nggak tabrakan istilahnya tuh, kayak misalkan satu karyawan mengerjakan ini, satunya mengerjakan itu, nanti mereka bisa tabrakan gini. Enggak, karena itu prosesnya mengalir. Urutan. Dan sudah dipraktekkan Bu ya, sambil di ini tata letak ruang memang dibuat seperti itu Pak kalau gitu untuk pangan olahan. Pangan olahan terutama yang terkemas frozen gitu ya. Jadi sudah memang kami para pelaku usaha di bidang itu memang sudah dianjurkan
diarahkan untuk layout untuk proses produksi itu mengalir. Jadi dari proses 1 ke 2, 3 ke 4 itu berurutan, nggak boleh dari 1 langsung 3 di sini, langsung 4 di sana atau 2-nya di sana, nggak boleh. Berurutan memang harus. Pertama misalkan kayak saya ya bakso kan dari mesin ngadon, habis ngadon nanti langsung masuk ke pencetakan, pengecetaan nanti masuk penirisan, penirisan setelahnya pendinginan, baru proses pengemasan, baru proses pembekuan. Ini semua sealur gini searah. Sampai sehingga posisi freezer, posisi freezer pembeku itu adanya di paling ujung karena dia prosesnya terakhir. Setelah pengemasan langsung proses pembekuan. Gitu. Mantap. Tidak hanya untuk makanan, ya batik juga bisa dipraktekkan itu ya. Jadi semua namanya proses yang berhubungan diusahakan didekatkan. Termasuk juga kalau ada peralatan yang dipakai, misalnya satu peralatan dipakai untuk 3 proses. Misalnya kalau misalnya penjahitan, satu mesin jahit bisa dipakai untuk menjahit lengannya, kerahnya dan yang lain, atau mungkin setrikanya, atau tiga tenaga kerja untuk memakai satu peralatan, maka didekatkan. Itu saya kira ada ilmu-ilmu tertentu ke situ. Tapi dengan pengalaman atau mungkin studi banding dengan Bu Rismi tadi, binaan kita Pak ya. 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 Kita dapat ilmu ya. Ya namanya learning by doing ya. Dan namanya belajar tidak ada tamatnya ya. Tidak ada selesainya. Ya apa yang kita kira hari ini cara terbaik membuat kue, membuat produk kita, besok rupanya ada lagi cara yang lebih baik. Makanya kalau prinsip orang Jepang begitu ya, tidak ada metode kerja yang paling baik, karena selalu ada yang lebih baik. Hari ini mungkin menurut kita begini cara yang lebih baik, paling baik, tapi ternyata besok ada lagi rupanya, gitu ya. Jadi terus continuous improvement ya. Peningkatan kualitas terus menerus secara berkelanjutan. Lanjut Pak, kita lanjut Bu ya. Nah ini lagi-lagi tadi salah satunya manfaat tadi pengurus izin mendatangkan lebih banyak kesempatan untuk memperbesar usaha. Terus yang perusahaan kita, perusahaan yang bonafit tertarik mungkin kerjasama dengan kita ya. Perusahaan-perusahaan yang besar, katakanlah kalau ya, misalnya PT PKN mau cari UMKM binaan, pasti dicari yang sudah taat dalam hal izin, minimal punya NIB. Terus ini ya semakin banyak dan semakin mudahnya peluang untuk mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah juga termasuk ya. Kalau kita mau masuk ke proyek pemerintah, pengadaan pemerintah juga wajib itu memiliki izin. Terus dengan mengalokasikan sedikit waktu untuk memenuhi syarat-syarat yang diperuntukkan atau diperwajibkan dalam perizinan, kita memperoleh manfaat dari usaha kita. Lanjut Pak. Nah selanjutnya ibu-ibu kita masuk ke perizinan berusaha sektor perindustrian. Tidak semua UMKM masuk di perindustrian. Katakanlah sebenarnya kalau usaha mikro kecil itu semua yang namanya usaha. Tetapi kalau yang masuk ke industri yang olahan saja, yang namanya mengubah satu benda menjadi benda lain untuk menambah nilai jualnya. Jadi misalnya dari pisang mentah dirubah jadi tepung. Walaupun tepung pun masih bahan baku bagi produk sebelum yang akan datang gitu ya, produk lain. Itu sudah industri. Kalau ada juga dari bahan mentah langsung jadi produk jadi. Katakanlah dari pisang langsung jadi keripik. Jadi apa lagi Bu? Ya, sale pisang gitu ya. Nah, sama kalau batik ya Ibu ya. Kalau kita kain Ibu kan sudah produk jadi bagi usaha kain, usaha tekstil. Tetapi bagi Ibu itu malah bahan bakunya Ibu itu. Jadi itu industri juga. Nah, produk jadinya perusahaan A, produk jadinya bisa jadi bahan baku di perusahaan B.
Nah, seperti kain tadi itu bagi perusahaan tekstil mungkin di Bandung sana itu sudah produk jadi mereka, produk akhir mereka. Tapi bagi pembatik malah itu bahan bakunya. Ya sama juga tepung. Bagi perusahaan tepung, pembuat tepung pisang atau tepung singkong misalnya ya, tapioka misalnya, itu sudah produk akhirnya mereka. Tapi bagi yang pembuat produk lain, kue dan yang sejenisnya itu malah itu bahan bakunya. Nah, industri masuk di situ. Yang semuanya yang mengubah, menambah nilai, apakah dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi atau produk akhir, itu namanya industri. Maka perlu perizinan berusaha sektor perindustrian. Nah, hanya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka semua pun dimudahkan. Industri pun kalau resikonya tadi seperti yang sampaikan tadi, coba lanjut Pak ya. Tetap tadi ya yang 3 itu dipakai juga. Baik di sektor industri, yang NIB, sertifikat standar dan izin usaha tetap memakai itu. Sehingga itu mempermudah. Kalau dulu beda kalau untuk industri. NIB dianggap atau mungkin hanya tanda daftar atau SIUP dulu atau TDP tidak cukup, harus masuk ke izin usaha industri. Baru diperuntukkan lagi baru izin usaha industri harus ada di kawasan industri. Lanjut Pak. Nah, ibu-ibu kalau kita berbicara tentang izin usaha industri, kita masuk lagi satu lagi aplikasi selain OSS, namanya SINAS. Pernah dengar SINAS? Enggak pernah ya? Yang pernah dengar SINAS enggak ada? SINAS itu Sistem Informasi Industri Nasional. Sistem Informasi Industri Nasional. Nah, sekarang pelaku usaha semua kasih laporannya wajib melalui SINAS. Ibu enggak perlu lagi misalnya kasih laporan secara tertulis. Masukkan di SINAS saja. Berapa hasil tahun ini, apa bulan ini, secara periodik, semuanya di SINAS. Walaupun memang UMKM sangat sedikit yang mendaftar di SINAS. Ya, kecuali memang kita punya target bahwa kita ya nanti akan mungkin dilirik untuk masuk di pengadaan-pengadaan pemerintah, maka salah satu yang dipersyaratkan adalah masuk di SINAS. Ini pun tidak usah ibu-ibu pusingkan, tidak sulit. Nah, enaknya kalau ibu-ibu tadi kesulitan untuk mengurus NIB, pergi ke PLUT atau ke PTSP. Kalau ibu-ibu kesulitan nanti mengurus SINAS, datanglah ke bidang industri. Tahu ya kantor perindustrian ya? Ada yang tahu kantor perindustrian di mana? Bidang industri? Sebelahnya Dinas Pertanian. Sebelahnya Dinas Pertanian ya. Berarti ini yang skala industri ada klasifikasinya gitu Pak, misalkan contoh produksinya sekian baru terkategori industri gitu, atau kami yang ke level ultra mikro gitu. Iya Bu, jadi semua yang namanya olahan seperti yang jelaskan tadi, mengubah nilai, itu industri. Walaupun di industri dibagi juga industri masuk UMKM atau tidak UMKM, kan begitu Bu. Iya kan? Nah artinya UMKM tidak semuanya industri, tapi kalau di Bulungan semua hampir yang namanya IKM itu masuk UMKM. Karena modalnya tadi kan tidak sampai 5 miliar begitu Bu ya. Itu kan berdasarkan kriteria modal usaha tadi Bu. Tapi kalau namanya olahan, semuanya industri. Pembuatan kue, industri apa tidak? Menambah nilai apa tidak? Menambah. Nah, membatik, menambah nilai apa tidak? Kan gitu ya. Yang dulunya harga kain mungkin berapa? 50.000 satu lembar. Nah, dijual menjadi 350. Ah, kan nambah nilainya. Berapa? 350.000 Pak. Soalnya kemarin Bu Sumarni titip Pak, jadi saya tahu harganya. Itu berarti cap ya Bu. Kalau Yogus berarti kalau tulis malah 600.000 ya. Nah, itu 600.000 sampai 700.000 Pak selembar. Kalau tulis. Okay. Ini termasuk nih buatan Yogus soalnya. Tapi cap ini ya. Cap ya Gus ya? Cap. Kami nggak mampu beli yang mahal Bu. Jadi ya seragam memang cap ya. Karena supaya ini. Tapi kalau untuk pribadi Bu Risma nanti kasih yang tulis saja Bu. Yalah pelaku UMKM atau industri makanan beli pakai batiknya Yogus Batik. Oh promosi. Nanti bayar Bu ya. Siap. Nanti ditunggu diskonnya ya Bu. Yang sudah punya batik Kaltara? Sudah dong Pak. Oh, mantap.
Tapi Sudah, Pak. batiknya batik tulis, batik cap atau batik print? Tulis, Pak. Oh tulis, wah mantap. Ya Bu ya, batik tulis. Ada Buat buatannya kombinasi Yogus lain. juga. Bu Sumar, oh betul. Oh, tulisnya di Kombinasi, Pak. batik, Kombinasi. batik tulis gitu ya, tulis namanya ya. Ya batik cap dikasih stempel gitu ya, cap. Ya ini salah satu pembatik kita. Ada berapa orang pembatik kita di sini Bu? EJ Collection, Collection, Bultia, Bultia, Yogus, Yogus. Nah, itu yang batik tulis ya. Kalau yang Bu apa tadi itu Bu? Ada putih print. Putih Print. Ya. Oh ada ya? Oh Ada bulan yang ini. Ibu bisa tulis? Hah? Oh sudah jadi satu. Wah luar biasa. Ada juga Pak yang ini apa Bu Juwani itu. Hah? Bulan batik bulan. Oh yang di Pasar Induk? Ya, Oh sudah jadi dia. sudah Nah itu. Bu Juwani. Ujani. Sering juga main Ya. ke rumah. Sharing. Walaupun memang yang paling eksis memang ya Yogus Batik ya. Nah, lagi promosi. Kenapa? Karena dalam waktu sekejap mereka bisa tampil mendunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat dukungan pemerintah Enggak, setempat Pak. kerja kerasnya mereka. Luar biasa. Inspirasinya bagus. Lihat Sungai Kayan langsung bikin batik. Lihat Tugu Cinta Damai bikin batik. Nanti lihat produknya Bu Rismi bikin batik. Ya, ada Iya kan? bermacam-macam ini. Kan? Ya Yogus itu bagus dia. Ya, dia bisa buat macam-macam. Nanti bisa Bu dipesan ya. Kalau untuk peserta di sini dapat diskon enggak Bu? Insya Allah dapat Pak. Dapat diskon ya. Nah, dapat diskon. Harga teman ya. Satu tim ya kan? Ya. Ya Gus ya. Ibu senyum Bu. Agus itu langsung ini, aduh masa diskon lagi. Tadi promosi sama diskon lagi. Nggak tahu kok capeknya gimana. Capek ya Bos? Nggak tidur siang malam ya? Tidur kok ya? Oh sudah bisa tidur ya? Oh bisa. Kalau nggak tidur bagaimana bisa mimpi ya? Kan mimpi kan baru dapat inspirasi itu. Ya Ibu ya nanti pesan batik pakai nama saya nanti Ibu murah diskon. Kita ada seragam batik juga Pak di sini Pak. Di kantor kita. Ada ya? Titip Pak ya kalau nanti ada pesan sama Ibu. Diskon juga di sini kan? Diskon insya Allah. Ya. Belum punya batik bulungan kan Pak? Yang tulis sudah yang tulis. Oh ya. Oh cap. Oh cap ya. Cap. Yang cap ya kalau untuk seragam cap Bu yang banyak ya. Seragam cap. Ya, cap rata-rata 300.000 ya. Ya. Kalau untuk Prindakop yang dapat diskon kemarin ya. Oke, ini ya Sinas ya. Di sini ada semua informasi bisa masuk di Sinas tentang industri kita. Semua informasi tentang industri bisa masuk di Sinas, termasuk ada beberapa perusahaan yang wajib punya izin mobilitas produk-produknya. Seperti baru-baru ini ada yang memasukkan di izin usaha industri, Ibu pernah yang apa itu ya, hot mix itu ya, ready make yang di Jalan Manunggal itu, mereka sempat diberhentikan karena izin mobilitas peralatannya tidak didaftarkannya di Sinas. Ya, ini dia termasuk industri menengah, jadi lebih ketat sedikit ya. Kalau UMKM tidak seketat itu, tapi saya menyarankan nanti nyenggol-nyenggol dikit lah ke Sinas ya, untuk tahu sedikit tentang Sinas. Ya kita siap membantu, hanya kami kan tidak tahu tentang produk Ibu, jadi kami tidak bisa masukkan kecuali yang saling didampingin lah ya. Saya produk saya begini begitu ya. Jadi masuk di Sinas. Untuk membedakan UMKM kita dengan UMKM yang bukan industri maksud saya. Karena tadi UMKM ada yang bukan industri, ada yang industri ya. Ada yang namanya olahan, semua itu industri. Lanjut Pak. Baik, kembali ke yang tadi itu Bu. Di industri juga tingkat risikonya itu tadi ya rendah, menengah rendah dan menengah tinggi dan tinggi. Sama jalurnya. Kalau dia hanya rendah, kami cukup verifikasinya di OSS. Tapi yang memverifikasi kami. Artinya orang industri punya hak akses di OSS.
Jadi kalau Ibu masuk di OSS, semua yang namanya usaha industri, maka yang verifikasi kami di industri. Walaupun pakai akunnya OSS, belum masuk ke akunnya Sinas. Ya, di akun OSS. Kalau dia rendah, maka kami otomatis NIB-nya terbit. Artinya cukup NIB itu sudah dianggap itulah izin industrinya. Kalau dia menengah rendah, NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar ini berupa pernyataan mandiri. Yang tadi saya menyatakan siap untuk mengelola begini-begini gitu. Ada pernyataannya di situ. Ibu mungkin tinggal tanda tangan. Setelah tanda tangan baru upload lagi di situ ya. Kalau nanti tidak diupload, nanti bagaimana bisa verifikasi pernyataan itu. Nah kalau dia menengah tinggi itu tadi yang saya sampaikan, kami mungkin perlu tinjau ke lapangan. Oh, betulkah yang diisi ini ya? Begitu ya. Kalau menengah tinggi risikonya. Dari mana kita tahu dia menengah tinggi, menengah rendah? Itu tadi tergantung waktu Ibu masukkan. Saya usaha kerupuk. Langsung di situ. Oh, usaha kerupuk itu rendah aja risikonya. Berarti clear, hanya NIB cukup. Gitu ya. Tapi kalau Ibu buat misalnya batik, saya duga mungkin batik itu menengah tinggi. Karena semua namanya pakaian juga jahit pun, industri jahit menengah tinggi. Apakah dianggap itu berbahaya? Atau mungkin ada beberapa penjahit mungkin setelah pekan-pekan percaya mungkin dibuang sembarangan, atau juga pembatik tinta-tintanya juga dibuang sembarangan. Jadi dianggap itu mungkin nanti menengah tinggi. Coba nanti dilihat apa itu di NIB-nya apa ya resikonya? Resiko tinggi ya? Tinggi atau menengah tinggi? Enggak, KBL-nya apa dibuat di situ? Membatik gitu, batik tulis. Ya. Menengah tinggi ya. Kalau menengah rendah berarti cukup NIB dan sertifikat standar. Pewarna dia tuh udah. Kecuali mungkin pakai pewarna alami. Belum belajar ya pewarna alami. Oh sudah ya. Sudah ada produk kita pewarna alami. Oh gitu. Bahannya dari mana Bu? Rahasia. Cari sendiri di hutan. Oh gitu ya. Ya Pak, kemarin kan sempat dari kami itu disuruh buat dari pewarna alam untuk dibawa ke Krianusa Jakarta, Bu. Ya, iya, baru lanjut ke Iwapi. Jadi kami misal ya, dari kulit mahoni, Pak. Hasilnya bagus. Ya, bagus, agak kemerah-merahan. Kemerah-merahan ya. Ya, tapi kalau untuk perawatan mungkin agak lebih sulit, Pak, karena dia enggak bisa pakai deterjen kalau mencuci. Iya. Terus iya untuk pewarna sintetis. Iya, warnanya terang gitu, Bu ya. Iya, warnanya lebih terang. Untuk karena Ibu mungkin cucinya pakai deterjen, Rinso kah apa. Kalau di sini kan enggak ada lerak, Pak. Jadi kita bisa pakai sampo, Pak. Iya, lebih aman. Tinggal dicelup aja, baru nanti untuk penjemuran juga enggak langsung. Iya. Ya, gitu. Ya supaya irit samponya sambil sampoan taruh di situ ya. Karena mahal samponya kan. Baik, terima kasih Bu. Nanti memang segmen pasar kita untuk yang pewarna alami mungkin terbatas. Tapi lama-kelamaan seperti yang Tarakan itu kayaknya diminati banyak orang juga ya. Ada juga yang ini Pak, iya. suka. Walaupun warnanya tidak terlalu menantang ya. Tapi orang-orang yang cinta alam mungkin ya. Mungkin pilih itu. Dibuat aja tetap variasi Bu. Artinya ada yang pembatik warna sintetis, ada juga pewarna alam. Baik, lanjut Pak ya. Ibu pernah dengar PB Umku? Hah? Anda pernah ya?
Jadi yang tadi yang kita bahas namanya SPP PRT, halal itu masuk di perizinan ini ya. Jadi seperti sebenarnya mungkin izin industri yang dibutuhkan, tetapi karena kita bergerak di bidang makanan, maka perlu pendukungnya, izin pendukungnya. Itulah tadi dianggap izin juga namanya itu ya, yaitu izin halalnya, SPP IRT-nya itu pendukung maksudnya ya, pendukung. Jadi perizinan berusaha untuk menunjang kelanjutan usaha kita gitu ya, untuk menunjang usaha kita, keberadaan usaha kita. Itulah yang diatur dalam peraturan Menteri Perindustrian nomor 9 tahun 2021, itu peraturan terbaru berdasarkan KBLI tadi. Nah, ini ada 67 PB-UMKU yang diatur oleh peraturan Menteri Perindustrian. Dan 59 diantaranya diatur semua dalam SINAS. Sementara ada 8 yang sudah terkonek antara SINAS dengan OSS. Jadi begini, yang mengeluarkan izin itu kan OSS, ya OSS. Tetapi untuk mengisi data informasinya di SINAS. Tapi ada 8 izin kita bisa konekkan langsung ketika sudah masuk di SINAS, SINASnya langsung kirim otomatis ke OSS. Tapi ada juga sudah diselesai dulu di OSS, baru dikirim ke pemerintah, pemerintah yang punya hak akses ke OSS lah yang mengirim data kita tadi ke OSS. Nanti OSS akan terbitkan perizinan kita, secara otomatis kita bisa print di akun kita. Itu, tapi kecuali yang 8 tadi ini sudah terintegrasi. Itu diatur di KBLI-nya. Bisa ya nangkap ya ibu-ibu ya. Alur kita untuk mengisi semua data-data industri kita di SINAS. Ya kan? Tetapi yang keluarkan izinnya malah OSS. Nah, tetapi hanya 8 saja izin perizinan jenis usaha yang bisa connect antara SINAS dan OSS. Artinya otomatis. Kita tak perlu lagi kirim dulu ke pemerintah. Setelah kita upload misalnya dari SINAS, baru kita kirim lagi ke OSS. Sementara yang lainnya, setelah beres semua data-data kita di SINAS, baru kita print bahwa kita sudah terdaftar, itu kita masukkan ke OSS. Kita masukkan kita upload ke OSS, nanti OSS akan memverifikasi, oh iya betul, dia sudah terdaftar. Keluarlah izin kita. Bisa ya? Kalau enggak senyum berarti enggak bisa itu. Iya Bu ya, Mas. Coba gimana Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal Bu, yang namanya sebenarnya industri seharusnya memberikan laporannya semua di SINAS. Tetapi kalau kita hanya risikonya rendah atau menengah rendah, kan cukup tadi NIB sama sertifikat standar. Ya, saya yang termasuk itu NIB dan sertifikat standar. Iya, berarti risikonya apa Bu? Sedang menengah. Menengah rendah berarti ya? Iya, itu ada Iya. sertifikatnya tuh. Ada sertifikatnya. Okay. Nah jadi, tetapi kalau ibu-ibu mau kami tahu perkembangan usahanya ibu, kami hanya bisa melihat di SINAS. Di industri ya, karena kami kan tidak bisa melihat perkembangan ibu di OSS kan hanya sejauh izinnya NIB-nya saja. Tetapi kalau kalian mau melihat perkembangannya ibu, bagaimana karyawannya berapa orang, terus tahun ini modalnya sekian, kan misalnya di input berupa mungkin laporan tadi keuangan, laporannya ibu per triwulan, per periodik, kami hanya bisa lihat di SINAS. Kecuali kami telepon ibu, tolong kirimkan laporannya, kan gitu ya. Artinya salah satu kewajiban kita mestinya kan ada laporan ke pemerintah lah. Ya kan? Jangan takut kalau laporannya dari pungut pajak, itu bukan bagian kami untuk itu ya. Kalau memang ibu-ibu juga sudah sangat berkembang usahanya, lalu kasihan lihat pemerintah kita, lihat negara kita, lihat masyarakat belungan lalu mau taat pajak, kan bagus juga kan. Ya pajak pendapatannya. Tetapi ini tidak ada hubungannya ke situ maksudnya. Artinya mengurus izin dengan pajak tidak ada hubungannya. Gitu ya. Kami mau tahu perkembangan
industri ibu, dan tidak hanya kami pusat juga bisa lihat. Karena Sinas ini kan punya Kementerian Perindustrian, jadi mereka bisa tahu perkembangan seluruh Indonesia ketika melapor mungkin ke Presiden, lalu mungkin mengambil kebijakan tingkat nasional, tingkat pusat, tentu kan berdasarkan ya dari input dari daerah-daerah. Itu maksudnya Bu ya. Ya. Saya juga masih belajar juga ini Bu, jadi nanti sama-sama belajar kita tentang Sinas ini. Nggak usah takut, jadi saya kemarin sudah berkonsultasi juga ke Kementerian Perindustrian, karena selama ini kami fokus kepada usaha-usaha besar saja untuk di Sinas. Ternyata tidak. Misalnya tentang kawasan industri yang di Mangkupadi. Kalau nanti ibu-ibu mau buka cabang di sana, siapa tahu nih ya. Karena katanya akhir tahun ini 1.000 orang akan masuk ke sana. Dan 1.000 orang kemungkinan besar orang asing. Tentu kan mereka butuh makan, butuh bakso, butuh nugget, butuh makanan, butuh pakaian. Nah, kemana UMKM kita, kemana IKM kita? Nah tentu mereka akan lihat, minta daftar, minta ini. Kemarin saya diminta, tolong kirim dong berapa usaha yang ada di Mangkupadi. Mereka lihat di Mangkupadi dulu. Nah kalau ibu, itu kewajiban kawasan industri wajib memberikan kaplingan kepada IKM, industri kecil menengah. Wajib menyediakan kaplingan. Walaupun saya tidak tahu bayar apa tidak. Tapi mungkin nanti bisa kita atur dengan perda kita supaya dikasih kemudahan. Jadi misalnya kemarin 10.000 hektar atau 9.500 hektarnya PT KIPI di sana, wajib menyediakan 10 hektar untuk IKM. Nah siapa yang mengisi itu? Ya kita lah pelaku-pelaku usaha di Bulungan. Tetapi kalau ibu tidak ada daftar di Sinas, nanti saya daftar, oh kami sudah banyak IKM kami di Bulungan. Orang pusat bilang, mana ada IKM kalian gak ada terdaftar nih? Di Sinas kan gitu, itu maksud saya Bu ya. Jadi mari kita pelan-pelan kita daftarlah di situ nanti. Di Sinas itu. Lagi-lagi manfaatnya besar. Walaupun kelihatannya mungkin di awal-awal sepertinya agak sulit, tapi pasti manfaatnya besar. Ibu bisa bayangkan kawasan industri yang ada di sana nanti adalah kawasan hijau terbesar di dunia, bukan di Indonesia. Di dunia loh. Kenapa dibilang kawasan industri hijau? Karena sumber tenaganya harus tidak boleh pakai fosil, tidak boleh PLTU, tidak boleh diesel, harus PLTA. Artinya dianggap tidak ada pembakaran, tidak ada asap, tidak ini. Jadi itu kalau tidak PLTA tenaga surya. Walaupun mungkin di awal PLTU. Nah karena saya salah satu yang ikut di timnya, jadi sedikit tahu perkembangan. Kemarin Pak Bupati mengatakan bahwa di akhir tahun perkiraan 1.000 tenaga asing masuk untuk Mangkupadi. Kalau Ibu mau jalan-jalan lihat di sana, hampir sepanjang pinggiran pantai Kampung Baru, itu kan sudah disisir habis. Camp-camp mereka juga sudah masuk di sana. Saya tidak tahu makanan mereka dari mana. Apakah semua yang di Bu Eka yang siapkan saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kehadiran itu tanyalah Bu Eka. Sampai kewalahan dia mungkin produksi hari-hari. Dulunya mungkin tidak laku ya, laku. Nah, kalau kita nanti ada cabang kita di sana, salah satu kaplingannya dikasih di kita, ya termasuk mungkin batik, ada jahit-jahit seragamnya atau batik seragam mereka. Kalau perda kita nanti diwajibkan semua perusahaan wajib seragam pakai batik Bultia kan gitu ya. Bulungan kan dapat rezeki juga ya Gus kan. Ya mudah-mudahan lah ya kita dapat kesempatan di sana. Salah satu yang diwajibkan Pak Bupati sebenarnya supaya kita berkembang UMKM kita belajarlah bahasa Mandarin. Iya, nanti pergilah ke Chongmo atau Kocok belajar bahasa Mandarin dulu. Iya, ke sebagian besar Cina dan tidak tahu bahasa Inggris. Di pasar ya, belanja kan? Pakai bahasa apa? Pakai guide. Oke. Oh gitu ya. Ini ada. Ya itu. Ibu, saya waktu berkunjung ke sana saya menyesal sekali kenapa nggak dari dulu saya belajar Mandarin. Mungkin sudah diangkat saya jadi manajer mungkin di sana ya. Nah, saya susah. Kemarin ada penterjemah memang, tapi kalau kita langsung bisa bertanya kan enak ya. Apa yang dia butuhkan kan gitu ya. Saya siap mensuplai segini, ini gambar-gambar industri saya kan bisa. Nanti belajar bahasa Mandarin ya. Saya hanya tahu kemarin bilang sia-sia aja sama Ni hao ma. Sama oa ini. Ketika saya bilang ni hao ma dibalas
Ni hao ma, apa kabar juga. Dia tahu bahasa Indonesia sedikit-sedikit lah ya. Bilang CC, dia bilang sama-sama. Dia jawabnya sama-sama. Tapi ya seru lah ya. Saya ya memang kemarin Bapak Wakil Bupati mewajibkan wajib pakai tenaga lokal. Tapi kayaknya mereka untuk di awal-awal banyak tenaga mereka ya tenaga karena budaya kerja kita mungkin ibu-ibu ya. Tahu lah ya, budaya kerja kita kan kena panas sedikit kan enggak tahan nih. Takut kulit hitam gitu ya. Mereka itu ya siap kerja kayak 24 jam begitu Pak. Jadi ya saya kira orang Cina enggak ada yang hitam Pak. Di sana hitam-hitam Pak. Karena hari-hari kena panas mungkin ya. Iya yang hitam Pak. Hitam orang. Tidak putih ya. Lebih putih Bu Risma. Oke lanjut Pak ya. Sampai di sini bisa Bu ya? Ada pertanyaan coba silakan Bu. Pak, saya bukan tanya sekaligus mengadu. Jadi belum lama ini terkait perizinan ini kan Pak. Jadi dalam KBLI saya itu kan termasuk yang rendah. Terus belum lama kan saya mengurus sertifikat layak sehat untuk makanan yang tidak tahan sampai 7 hari. Nah kemudian itu kan sudah keluar dari Dinas Kesehatan kan, cuman dia bentuknya rekom. Jadi belum sertifikatnya. Jadi waktu itu dari Dinas Kesehatan menyarankan untuk dia uploadnya lewat PTSP gitu kan, lewat OSS. Nah kemudian saya ke PTSP, diupload lewat OSS, terus mbaknya yang di PTSP itu bilang, Mbak ini harus diverifikasi oleh Dinas Pariwisata gitu. Terus kan saya ke pariwisata nih jalan, padahal setahu saya yang namanya PTSP itu kan pelayanan satu pintu kan Pak. Oh saya disuruh ke pariwisata provinsi, ya udahlah kami jalan. Nah habis itu orangnya tidak ada, berkas kami tinggal yang dari PTSP itu kami tinggal, tidak lama kami telepon, seminggu lebih lah ditelepon, Bu, ini kami tidak bisa verifikasi karena Ibu belum upload SPPL. Nah padahal yang tadi dibahas SPPL ini kan untuk yang kategorinya udah menengah tinggi ya, gitu loh. Jadi kalau nanti Ibu sudah upload SPPL, baru kami bisa tinjau lokasi, bilang gitu. Nah kan saya bingung Pak, ini apa lagi gitu loh. Pas saya tanya ke Dinas Kesehatan, bilangnya enggak tahu juga gitu. Karena taunya mereka nanti hasil rekom saya, maksudnya hasil labnya dari kue-kue yang dari sampel saya itu kan sudah negatif ya, maksudnya tidak ada yang berbahaya gitu kan. Nah itu setahu mereka juga dari PTSP yang mengeluarkan begitu. Jadi sampai sekarang tuh masih gantung. Enggak lagi saya urus karena saya bingung lagi kemana ini kamu ngurusnya. Jadi di belakang saya teman-teman tuh banyak juga yang seperti itu ternyata gitu loh Pak. Nah mumpung lagi nyinggung-nyinggung soal KBL ini, bagaimana tuh ya Pak ya? Karena belum bisa terbit sertifikat saya ini, hanya rekomnya saja untuk menerbitkan sertifikat ada dari Dinas Kesehatan, tapi wujud sertifikatnya belum saya dapat gitu Pak. Terima kasih Pak. Mohon pencerahan Pak. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya alurnya sudah betul yang disampaikan PTSP tadi. Hanya memang seharusnya tidak membuat ribet pelaku usaha. Nah, artinya kita cukup main di aplikasi kita, itu kan pariwisata juga mungkin nanti memverifikasi di akunnya mereka, di hak aksesnya mereka. Jadi dari pariwisata tuh bilang Pak, SPPL itu apa Pak? Saya tantang. Kami kan enggak tahu kan. Oh Ibu ke PTSP dulu itu nanti uploadnya yang upload SPPL PTSP lo. Kami ini dari PTSP lo Pak, saya bilang itu. Dari PTSP dilimpah ke provinsi, pariwisata bilang lagi harus ke PTSP lagi. Mau berapa kali nih? Kami ini kan pengusaha ya, walaupun belum besar, tapi kan waktu kami juga kan terbatas gitu loh. Kalau harus kesana kemari, itulah yang bikin malas Pak. Ya waktu adalah uang. Jadi kalau terbuang sia-sia tuh kayaknya piye gitu loh Pak. Jadi bersabar saja Bu, ini namanya kan sistem. Jadi kadang ada errornya. Dan apalagi setiap tahun berubah terus peraturannya. Caranya juga berubah. Makanya saya sampaikan tadi, saya juga di sini belajar lagi karena setelah keluar yang RBA yang berdasarkan risiko, kita harus belajar lagi, ulang lagi caranya. Tapi nanti arahnya pasti begini Bu. Ibu hanya cukup nanti main di akunnya Ibu saja. Nanti baik pariwisata, baik DLH, nanti kan verifikasinya kan di hak aksesnya mereka. Sama seperti kami di industri, hak akses kami.
Tapi mungkin di awal-awal ini karena semua sama masih belajar juga Bu. Orang PTSP juga kemarin datang ke tempat kami mau buat SOP. Nah kami ditanya, "Wih, kalau kamu tanya kami ya ini kan sebenarnya bagian kan belajar lagi." Dia tanya tentang bagaimana peraturan Menteri Perindustrian kan gitu ya. Nah kita belajar lagi. Nah pariwisata juga mungkin begitu Bu. Nah apalagi SPPL kan seharusnya kan dulunya kan Delha itu Bu ya. Dan lingkungan hidup. Hmm. Hmm. Nah, nah harusnya begitu. Nah tetapi kan mengurus like sehat tadi itu kan sebenarnya dengan NIB. Hmm. Ya baik Bu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini sistem mau dikonekkan, bayangkan Ibu lah, setiap kementerian sebenarnya punya punya peraturan tersendiri. Ini kan mau dijoinkan semuanya. Dulunya masing-masing kan cukup kalau kami industri aja kan gitu ya. Tapi sekarang kan mau dikonekkan. Nah mengkonekkan ini kan aplikasinya ini se-Indonesia. Se-Indonesia ini karena se-Indonesia yang pakai bisa ada errornya. Nah makanya ada yang menguntungkan pelaku usaha di situ. Kalau misalnya 7 hari tidak diverifikasi, akhirnya terbit otomatis. Ada yang begitu Bu. Ada peraturan yang membuat begitu. Artinya supaya pelaku usaha tidak dirugikan. Kalau kesalahannya berada di tangannya oleh pemerintah, itulah yang terbit otomatis itu. Tapi saya tidak tahu untuk like sehat ada begitu apa tidak. Kalau kami di industri memang 7 hari setelah pengajuan tidak diverifikasi, maka terbit otomatis. Begitu dia. Malah hangus ya. Uji lab bayar sama kesehatan. Bayar labnya. Baik Ibu, saya kira nanti mungkin perlu duduk bersama mungkin membahas itu. Memang betul semua perizinannya muaranya semua di PTSP. Iya kan? Karena memang kita sudah ada undang-undangnya untuk satu pintu itu. Semua memang harus di sana. Nah, tapi mereka pun kan karena punya hak akses OSS saja. Sebenarnya OSS sendiri bisa terbitkan itu, jadi masing-masing pelaku usaha bisa print sendiri izinnya. Tetapi karena ini masih proses, tentu tidak langsung ya langsung gimana ya langsung siap pakai mungkin Bu ya. Tapi ini jadi masukan mungkin bagi kami Bu. Eh, Selama ini kan kalau manual lancar-lancar saja sebenarnya ya. Tapi bolehlah nanti kami diskusi sama kesehatan sama. Tapi kalau baik di PTSP kemarin ketemu sama siapa Bu? Di PTSP ketemu sama siapa kemarin itu? Mbak Lina ya. Hmm, hmm, hmm. Tapi pariwisata provinsi lagi ya. Pariwisata provinsi ya. Tapi tidak mengapa memang harus ada yang korban Bu. Jadi anggaplah Ibu karena mungkin pemula dalam hal mengurus itu, Ibu mungkin terkuras waktunya. Tapi itu kan jadi pelajaran juga mungkin bagi pemerintah terkait. Baik, baik Ibu.
Nanti kita diskusi dengan khusus untuk itu Bu ya. Karena kalau Ibu bisa clear nanti itu yang lain mungkin jadi bisa lebih mudah ya. Ya. Wisata pun kayak agak, Bu, kami ini kan mengurus 150 UMKM loh, bukan cuma Ibu aja gitu. Jadi dengar jawaban seperti itu saya agak, loh gimana sih ini kok jawabannya begini, bukankah seharusnya kami ini kan di bawah mereka. Janganlah begitu jawabnya gitu loh. Ya kami tahu banyak UMKM yang diurus gitu kan. Cuman kok bahasanya begitu gitu. Kami kan juga pengen cepat juga kan gitu. Karena katanya setelah 7 hari tidak di-upload hasil labnya itu Hangus. nanti hangus. Jadi kami kalau mau terbitkan sertifikat kami harus uji lab yang baru lagi. Nah itu kalau gratis tidak masalah, kami kan harus bayar lagi. Sekali lab itu 120.000. Itu kalau sekali lolos. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, nah kan 120 kali gitu loh. Gitu aja Pak. Keluhan Pak, keluhan. Baik, terima kasih Bu. Itu pariwisata yang provinsi memang Bu. Kalau PTSP Kabupaten, dari PTSP Kabupaten tuh disuruhnya kami ke provinsi. Dinas pariwisatanya provinsi. Nah, itu Gitu. pun nanti akan kami diskusikan Bu. Mudah-mudahan nanti saya Nah, ingat baru ya. di provinsi kayak Karena enggak bagaimana welcome dengan gitu kalau loh. kabupaten lain, kalau Nunukan masa ke provinsi dia kan? Bagaimana? Syukur kita di sini dekat ke provinsi kan? Kalau Nanti Bu, nanti kami kan ngurusnya banyak ini loh. Masnya yang kami titipi bersekas kan bilangnya besok ya Bu kembali lagi ya. Kapan hari berikutnya kami kan nanya karena beliau tidak ada di tempat toh baru jawabannya seperti itu. Kami ini kan yang ngurus yang diurus banyak Bu, ada 150 yang kami urus. Ya aku kan enggak nanya. Cara sama kalau sama-sama emosi kan lo bilangnya kemarin suruh kembali lagi ambil berkas dikira pikiran kami ini sama-sama teman yang sama menguruskan mudah gitu loh. Langsung verifikasi gitulah jadi bisa langsung terbit sertifikatnya itu. Begitu Pak. ya mungkin dia lagi ada masalah kali makanya begitu tuh. Ya memang sama seperti di bidang kami Bu, karena terbatasnya orang. Jadi tidak ada khusus untuk menangani yang begitu, menangani izin dana. Jadi akhirnya ya serabutan lah kerjanya kan. Jadi siapa ketika Ibu datang mungkin dia lagi sedang banyak menghadapi UMKM ya mungkin jadi Cuman kami sebagai pelaku usaha ini kan ya enggak tahu ya masalah birokrasi sistem-sistem di pemerintahan seperti apa. Cuman kalau dari instansi itu mengharuskan kami untuk mengurus izin tersebut, kenapa tidak dibarengi dengan apa ya kesempurnaan sistem tersebut gitu loh Pak. Jadi kan betul. biar sama-sama menguntungkan gitu. Siap. Terima kasih Bu. Itu jadi masukan jadi bagi kami juga ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya ketika kita mungkin bisa duduk bersama dengan PTSP. Mereka juga sampai sekarang masih menggodok juga bagaimana sebenarnya SOP yang terbaik sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan lebih lancar ya. Baik, terima kasih Bu. Ada yang lain? Ibu yang sebelah sini. Soalnya nggak kelihatan wajahnya. Sehat Bu? Oke aman. Ada lagi ini. Gus, ada pertanyaan Gus? Oh, siap. Tes, masuk. Maaf Pak, ini menanyakan tentang NIB. Ya NIB, kan saya kan mau ganti nama izin usahanya. Nah itu caranya seperti apa? Apakah langsung buka di OSS atau langsung ke PLUT? Masalahnya kemarin sudah ke PLUT tapi belum ada penyelesaian sampai hari ini. Terima kasih. Mau ganti apa tadi Bu? Mau mengganti nama. Nama usaha Ibu? Iya, nama usaha. Kenapa ganti nama Bu? Kemarin kan itu namanya di situ kan sama aneka kue dan minuman. Maksud saya mau digantikan langsung ke satu jenis produk, terus saya juga ada produk keringnya juga gitu. Oh bukan mereknya ya? Bukan. Berarti nama produknya ya, izin produknya. usahanya. Harusnya bisa langsung itu Bu. Ya? Harusnya bisa langsung perubahan Gitu. KBLI. Ya. Harusnya bisa langsung. Sebentar. Di PLUT ketemu siapa Bu? Ya, Pak. Ketemu siapa di PLUT? Sama Pak Dedi. Pak Dedi ya? Iya.
sudah berapa bulan yang lalu, tapi sampai hari ini kalau saya tanyakan katanya belum ada hasil dari pusat, katanya seperti itu. Oh gitu ya. Mau dirubah. Sudah saya rubah. Atas apa usaha ibu tadi? Iya. nama- Ibu, usaha ibu atas nama siapa? Atas nama siapa? Atas nama Ibu Ani Kurniawati. Ibu Ani. Iya. Nama brandnya yang semulanya Aneka Kue dan Minuman, tapi saya mau, karena saya kan juga membuat kue kering juga, jadi saya mau ganti namanya Ani apa nama Kia Kitchen gitu, nama maksud saya Pak. Jadi yang semulanya Askia gitu. Jadi ini saya singkat aja gitu. Berarti ganti merek dong. Ya, ya merek. Hmm. Ganti merek. Mereknya ibu sudah terdaftar sebelumnya ada itu? Sampai hari ini belum diterbitkan yang Ya, saya kira tadi hanya menambah KBLI-nya atau produknya saja. Ternyata buat merek. Gitu ya. Baik. Padahal merek yang pertama sudah terdaftar. Nah, itu tadi usaha cuman satu akun kan, kalau dia buat NIB dengan akun yang sama mungkin dengan NIK-nya mungkin tidak bisa kali ya. Karena NIB-nya satu saja, KBL-nya aja yang mungkin ini. Baik Bu, kalau mereknya sudah pernah masuk di daftar di Haki enggak Bu ya? Sudah masuk pernah daftar di merek Haki enggak mereknya? Belum ya? Baik Bu, nanti saya terus coba Bu ya. Mungkin karena dia ganti merek mungkin agak ribet sedikit ini. Saya kira tadi hanya nambah KBL-nya aja tadi Bu. Pak, sudah selesai kah? Ya, Saya lanjut, mau Bu. tanya nih Pak. Lanjut Bu. Oh ya, Pak, izin saya mau tanya. Ya, Ya, lanjut Bu. Saya tidak lihat orangnya jadi sulit. Ya. Bukan saya salah tiangnya Bu. Oke, gini Pak. Gini, waktu itu merek saya ini di brand saya ini pernah didaftarkan sama Mbak Ella di Perindakop Kabupaten, katanya dari orang dari perdagangan industrian itu nelpon, Bu, Ibu ini punya merek nggak bisa karena ada persamaan antara Maitama dengan Mastama, jadi nggak bisa didaftarkan ke Haki. Nah, terus saya bilang gini, kalau memang itu didaftarkan, apa harus saya menggantikan? Kan enggak sama Mastama dengan Maitama. Saya bilang tetap tidak bisa Bu, karena hampir mirip. Dia bilang begitu, jadi saya harus menggantikan brand Maitama ini. Nah ya saya bingung karena semua kan sudah kayak NIB saya, semua brand saya sudah pakai Maitama. Itu bagaimana solusinya Pak? Merek ibu tadi apa? Maitama Pak. Nah ada kesamaan merek Mastama. Mastama punya siapa? Ya saya enggak tahu, dari sananya nelpon. Dicek ada nama Mastama sama Maitama itu ada persamaan. Jadi persamaannya dari kalimatnya atau termasuk juga warna-warnanya dan yang lain? Nah saya nggak tahu Pak, cuma di telepon itu aja. Saya bilang, oh Mbak kan berbeda antara Maitama sama Mastama. Enggak Bu, tetap ada kemiripan. Dia bilang begitu, tetap nggak bisa dia bilang. Jadi saya harus ganti brand saya atau merek saya, antara brand dengan merek itu berbeda Bu. Dia bilang gitu. Saya jadi bingung, kok tambah ribet. Oh iyalah, nanti saya tanyakan ke Mbak yang daftarkan saya. Memang didaftarkan sama Mbak Ella gitu. Jadi saya tanya sama Mbak Ella, memang saya daftarkan tuh. Nah, selanjutnya kan saya ditelepon tuh dari itu tadi, perindustrian tadi itu. Nah, itu solusinya gimana Pak? Kalau saya harus mengganti ulang lagi semua itu. Ya, selamatan lagi saya.
Ya, bisa mungkin Bu, kasih pakai mic, Bu. Ini pengalaman kali, coba Bu. Karena memang Bu yang memutuskan antara memang menurut kita beda, tetapi di apa mereka mungkin di akunnya mereka kelihatannya mungkin sangat mirip dan dianggap seperti ada peniruan mungkin di situ. Nah, kalau saya malah memandang ya mau tidak mau kalau ibu mau mendaftarkan daftarkan merek yang lain walaupun Maitama mau ibu tetap pakai untuk di sini tapi ya buat merek yang lain mungkin salah satu produk kita nanti Maitama itu mungkin solusi di awal ya tapi iya Bu karena keterbatasan kita untuk mungkin klarifikasi ke pusat karena sebenarnya itu kan Kemenhumkam Bu walaupun fasilitasinya dari Kementerian Perindustrian, tapi kan yang keluarkan Kemenhumkam. Nah, keterbatasan kita untuk akses informasi ke Kemenhumkam itu kan tidak punya Bu, hanya Kementerian yang punya. Nah, tapi ya siapa tahu ya rezeki-rezekian ya mungkin diusulkan lagi nanti dengan merek yang sama karena Ibu misalnya sudah brand kita itu merek kita itu sudah dikenal orang ya kalau ganti brand lagi nanti mulai lagi pengenalan lagi kan Maitama sudah terkenal kan nah itu tadi eh, sudah sampai ke luar negeri ya ke Malaysia ya oh gitu kak produknya di Brazil apa makanan juga memang gitu Bu saya kira nama saya juga kan nama saya Joli kan ternyata merek tisu ada merek artis juga ada gitu ya jadi bisa aja memang aja ada di Brazil memang ada ya nah itu tadi nah ibu berarti nggak bisa go internasional itu sudah diambil orang dulu mereknya nah itu tadi makanya saya bilang memang mereka sangat detail ada dulu malah diminta lagi warna diminta lagi mungkin filosofinya dari merek kita itu kan gitu ya ya tapi coba aja Bu daftarkan merek yang lain dulu kalau memang ada fasilitasi lagi daftarkan merek yang lain sambil kalau suatu saat mungkin ada peluang lagi dengan Maitama itu siapa tahu ada sistem error lagi kan siapa tahu ya ya uh, kayaknya enggak ada hubungannya kayak ini be ya masa ada iyalah
gitu ya. Nah, saya kira kalau untuk produksi tetap aja Bu, produksi Metama kan, kalau untuk kalangan kita kan tidak ada masalah itu. Kan gitu ya. Kalau kalaupun ada nanti pesaing Ibu dari kilo 2 atau kilo 9 mungkin bikin merek Metama kan, karena lingkup di kita bisa amankan langsung kan. Ini kan merek pertama nih Ibu ini kan gitu ya. Walaupun belum terdaftar di Kemenkumham atau di Haki, tetapi kan untuk kalangan kita di Bulungan kan bisa kita counter lah ya. Ya tadi kan ini se-Indonesia soalnya gitu kalau kita mendaftar merek. Artinya kalau produksi Ibu hanya ruang lingkupnya Kaltara saja mungkin kan tidak perlu mesti mendaftar di Haki. Kita mendaftar di Haki kan untuk melindungi aja supaya hak merek kita tidak diambil orang. Ketika nanti Ibu sudah go public mungkin banyak produk Ibu akhirnya karena dianggap bagus datang orang bikin merek yang sama untuk menyaingi, itu yang kita jaga sebenarnya Bu. Tapi kalau untuk orang lingkup kita kan sudah saling tahu lah kita kan. Iya itu dia Bu. Artinya yang tadi Mas Tama itu mungkin bagi orang Kemenkumham dianggap sudah mirip, mendekati. Jadi bagi mereka detailnya mungkin segitu Bu. Mirip satu huruf pun mungkin mereka, walaupun banyak yang seperti itu sih. Ya antara Indomie dengan apa namanya itu Sarimi dulu kan, tapi kan mungkin dari warnanya mungkin beda, namanya beda gitu ya. Ya Bu nanti tapi coba saya sudah ya Mbak Ila bagaimana ininya nanti kelanjutannya. Siapa tahu nanti ada fasilitasi lagi dari Haki, Departemen Haki, Dirjen Haki. Ibu coba carikan merek lagi yang mungkin ya, kalau mungkin harus mengganti NIB pun coba kita cek. Kalaupun harus ya, kalaupun harus coba nanti kita diskusikan sama PTSP Bu ya atau sama Bulut nanti. Apakah harus mengganti NIB? Ya, karena NIB kan melekat dengan NIK kita, dengan NIK kita kan. Nah, siapa tahu nanti kesulitan di situ. Terima kasih Bu. Ada yang lain Bu? Yang di meja tengah ada Bu? Clear? Aman ya? Pulang kita? Oke Pak. Sudah terakhir kali ya? Belum ya? Tinggal sedikit aja kan. Baik, ini sama saja Bu ya, tampilannya sama saja. Itu hanya mengingatkan bahwa standar kegiatan usaha kita, nah ini kalau dikonekkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 9 tahun 2021 itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa KBLI yang di sana sudah dijelaskan bahwa KBLI ini resikonya menengah rendah, itu diatur di sana. Lanjut Pak. Nah ini tadi Bu ya, salah satu saya tidak tahu usaha kita sudah ini enggak ya, sudah memiliki ini enggak ya, memiliki sarana produksi dan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian yang tadi sampaikan Bu Rismi tadi, GMP itu Good Manufacturing Practice ya. Jadi itu disyaratkan untuk KBLI 10794 ya, industri kerupuk, keripik, dan sejenisnya. Maka diwajibkan memiliki GMP tadi itu. Terus memiliki struktur organisasi SDM. Ada nggak struktur kita ya? Bu Fatma ada? Nggak punya struktur di kantor. Jadi Ibu manajernya, Ibu direkturnya, Ibu keuangannya, Ibu pemasarannya, Ibu semuanya. Hebat, memang wanita hebat. Oh gitu ya. Baik, tapi kalau batik ada Bu ya? Siapa direkturnya Bu? Direkturnya Agus ya? Ibu bendaharanya? Ya tapi cobalah kita untuk menuju dari nanti usaha besar, ya dibuatlah struktur kan, bisa aja suami direkturnya, istri keuangannya kan gitu, merangkap pemasaran gitu kan. Nah, kalau suaminya tidak mau jadi direktur, kita siap di kantor siap jadi direktur. Penting ada gajinya.
Ya, dibuatlah struktur ya mirip-mirip perusahaan-perusahaan besar lah ya. Terus menyediakan pelayanan minimal pada konsumen. Jadi ada kalau datang konsumen sapanya bagaimana begitu ya. Kepada pelanggan kita begini gitu ya. Mungkin siapa tahu memberikan reward bagi pelanggan kita ya. Ada kita buat pelayanan minimum lah. Minimum kalau kita sebenarnya kalau perusahaan besar ada penerima tamu minimal kalau ada orang harus begini gitu ya. Nanti dibuat divisi misi kita mungkin statement kita usaha kita kan ada ya. Kalau mau besar kan begitu ya Bu Rismi ya. Harus ada statement kayak gitu ya. Ya kalau mau buat 5S, 5K kebersihannya harus begini gitu ya. Kerapiannya, penataan peralatannya, memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. Tadi BI sudah mengingatkan minimal manajemen keuangan lah ya. Manajemen keuangan atau laporan pembukuan yang ini yang sederhana. Kalau malas menulis pakai aplikasi, karena sering pegang handphone tadi aplikasi HP tadi Gus ada dibagi tadi dari BI. Nanti bisa download aplikasinya pelajari. Orang muda kan bisa cepat belajar aplikasi kan. Lanjut Pak. Nah ini untuk ya, data dan pelaporan ini tadi melalui sini sudah saya sampaikan tadi ya, menyediakan informasi dan data untuk pelaporan perkembangan usaha kepada instansi pembina industri melalui tadi aplikasi Sinas atau akun Sinas, memberikan informasi secara tepat, ya jangan pula ada yang tutup-tutupi ya Bu ya, terbuka sampaikan saja, rahasia dijamin, masuk di Sinas. Informasi yang kita bagikan tidak akan diketahui oleh pelanggan kita atau saingan kita ya. Memberikan informasi produk kepada pelanggan dengan benar ini juga perlu ya. Jadi kalau kita sampaikan ini produknya tahan sekian hari ya betul-betul memang itu tahan. Atau ini batik ini tidak akan luntur kalau dipakai sampo gitu ya. Kalau pakai deterjen tidak dijamin itu ya. Ada informasi yang jelas kepada pelaku usaha kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke sertifikasi halal. Ini lanjut Pak ya. Ya, kita masuk ke sertifikasi halal. Kalau dulu hampir rata-rata sertifikat halal itu difasilitasi oleh Kementerian oleh Dinas Perindakop atau bidang perindustrian dan cukup dulu pakai LPP MUI. Tapi peraturan terbaru sekarang ini kita harus melalui Kementerian Agama. Nah maka ya sedikit mungkin ini Bu ya, setelah produksi kita mendapatkan perizinan berusaha, maka yang namanya produk makanan itu harus memiliki sertifikat halal. Terus menerapkan proses produksi sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian yang tadi untuk good manufacture dan SPP ERT-nya. Coba lanjut Pak ke sertifikat halal Pak. Satu lagi Pak. Next Pak. Nah ini Bu. Kalau industri batik nggak perlu halal ya, Gus perlu kayak? Batik perlu halal enggak? Perlu ya sekarang ya? Belum tahu ya? Ya kayaknya ya ada merek. Ya tas salah. Nanti coba nanti di apa Gus ya? Ya siapa tahu kan dengan dapat logo halal sertifikat halalnya tuh. Memastikan batiknya halal berarti aman gitu ya. Apa warnanya juga ada juga mungkin yang ini kan. Ya ada beberapa produk yang memang produk itu pakaian malah harus ada halalnya ya. Ya memang kalau kita mau makin go public ya hal-hal yang perlu lah ya. Nah ini alurnya Bu ya, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis ya kepada BPJPH secara dikirim lewat elektronik ya gitu ya. Terus BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal kita. Nah, lembaga penjamin halal itu melakukan pemeriksaan. Ini bisa Sukopindo, bisa LPP MUI,
bisa surveyor ya. Jadi ada beberapa memang yang dapat ini. Terus MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa MUI, lalu nanti diterbitkan BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Ini ada biayanya. Yang sudah pernah bayar biaya ada nggak ya? Berapa Bu bayar biaya berapa Bu? 3 sertifikat. Itu di luar pendaftaran ya? Ada pendaftaran juga ya? Ada itu semua? Oh belum aturan baru ya? Aturan baru sekarang pendaftarannya 650.000. Nanti produknya tergantung ke produknya yang memutuskan yaitu tadi yang melaksanakan survei itu, audit itu. Tapi Bapak Ibu kalau mau menunggu programnya pemerintah mungkin ada saja kalau ada anggaran ya, kalau ada anggaran. Tapi kalau perpanjang tidak ada Bu ya. Oh begitu ya. Selanjutnya perpanjang ya enggak. Kalau untuk perpanjangan yang akan berarti produksinya sudah lancar berarti. Oh begitu. Memang begitu Bu. Nah baru-baru ini juga sertifikat TKDN begitu Bu. Jadi fasilitasi dari Kementerian Perindustrian hanya dibatasi 2 produksi saja, 2 produk. Yang lain harus urus sendiri memang. Ya bantu-bantu dikit lah Bu. Supaya semua dapat dan banyak yang dapatkan kalau semua produk nanti di memang biaya yang pasti hanya biaya pendaftaran saja Bu. Iya. Iya, kan alurnya memang begitu Bu. Jadi audit ini datang kan kita akan membayar ininya ongkos mereka. Tapi kan kalau kita terdiri dari beberapa orang yang diaudit kan bisa lebih ringan kan gitu ya. Terus nanti hasil dari mereka itu kan masuklah ke Kementerian Agama atau ke BPJPH kan gitu ya. Coba ada alurnya Pak. Coba satu lagi Pak, satu lagi. Nah ini Bu ya, walaupun agak kecil ya. Ini alurnya nanti mungkin bisa dibagi Bu. Tapi masing-masing kita mungkin sudah tahu. Hanya tadi mungkin proses pembiayaannya saja ya. Ya saya pun tidak bisa pastikan Bu, karena memang beda lembaga kita kan. Nah, kalau saya pun sudah diskusi tadi sama teman, tapi ada audit kita di kantor kan ada Mbak Pui sama Mbak Yundi kan. Mereka kadang kalau mereka yang disuruh, ya mungkin bisa lebih irit mungkin untuk biaya mereka ya. Kalau daripada mendatangkan dari Tarakan mungkin kan bisa lebih mahal. Jadi belum nih. Oh gitu. Oh. Jadi yang 2 produk sudah diaudit juga kan? Sudah diaudit juga yang 2 produk itu? Belum ya? Oh, pemberkasan saja. Ya Bu, mudah-mudahan nanti ada kebijakan keringanan lah Bu. Yang satu produksi sudah ya, satu produk yang sudah Bu ya. Oh iya, itu yang menarik memang Bu. Kalau memang kita ada bapak angkat kita, itu yang bagus sebenarnya kalau ada usaha besar. Coba kalau kita buatlah, berembuklah masing-masing UMKM, suratilah perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, siapa tahu bisa kan jadi bapak angkat. Jadi untuk hal-hal seperti itu bisa dibantu.
Apakah nanti itu perusahaan sawit kah? Eh, ya, itu mancing kita bukan? Baik Bu. Nanti Kanul juga menjembatani bisa Bu. Mantap itu Bu. Luar biasa. Saya yakin Kanul bisa bantu. Atau Kanul bisa bantu kita menghubungkan kita dengan perusahaan lain juga pasti ya. Karena mereka juga punya CSR perusahaan-perusahaan lain kan. Baik. Ya Pak ya. Sudah dicatat Pak ya? Yalah. Oh ya. Ya Pak Adi ya sudah dicatat ya. Saya sudah main mata tadi Bu Pat sama Bapak tadi itu. Baik, kalau saya nanti mengurangi susah, tapi memang saya pun tadi ketika diskusi katanya begitu Bu. Jadi soal biaya mungkin mereka yang ini. Tapi siapa tahu ada Bapak angkat kita Bu, itu bisa bantu. Nggak usah takut lah, tetap jalan kan Bu ya. Tetap jalan. Nah, ini kan untuk kemajuan usaha kita, berjerih lelah sedikit ya, enggak apa-apa lah ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke SPPP IRT. Ini pun sudah biasa Bu, sudah tahu ya. Hanya tadi itu Bu, kalau dulu kan putus di Dinas Kesehatan clear. Sekarang harus kembali ke OSS atau di PTSP. Nah itu tadi Bu. Baik Bu. Ya, karena masuk di aturan terbarunya mungkin itu Bu. Jadi masuk GMP tadi itu masuk layanan kesehatan masuk di situ kan. Ya bersabar sedikit lah Bu, walaupun memutar-mutar sedikit tapi ya harapan saya nanti namanya sistem ini dibuat kan mempermudah sebenarnya. Tapi kenyataannya begitulah kan. Sudah harusnya dulu putus. Kalau kami pun dulu fasilitasi PRT buat pelatihan keamanan pangan, kunjungan dari kesehatan sudah selesai kan gitu ya. Tapi sekarang kembali ke PTSP. Kalaupun nanti ada dari kesehatan yang kayak dulu seperti rekomendasi saja Bu. Ya kita hanya bilang ikuti saja dulu Bu ya alurnya ya. Artinya kita di level kita sudah bisa kita pasang itu kan. Cuma kalau Ibu nanti masuk ke katalog dimintanya begitu Bu ya. Oke Bu. Lagi-lagi kita belajar lagi di situ Bu. Ya, supaya lancar. Gimana Bu? Aman Ibunya senyum aja kok. Walaupun agak memutar sedikit ya, jalani saja ya. Yaitu tadi sebenarnya sistem ini dibuat mempermudah. Tapi karena namanya PTSP, satu pintu, mau tidak mau kita harus ikut Bu. Tujuan pemerintah juga buat satu pintu sebenarnya untuk mengurangi campur tangan di dinas tertentu. Siapa tahu dulu kan Ibu datang ke Perindakop kasih amplop dulu baru diurus, datang ke pariwisata kasih amplop dulu. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi begitu Bu. Itu salah satu keuntungan dari sistem ini. Bahwa cukup satu pintu clear begitu Bu ya. Yang lain mungkin berupa rekomendasi atau hanya verifikasi di akun masing-masing di hak aksesnya. Baik, saya kira sampai di situ Bapak Ibu, Pak Adi, kalau masih ada yang mau diskusikan kita siap.